Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang adalah pertemuan yang ke-6 ya. Pertemuan yang ke-6 ya. Kemarin kita sudah UTS ya. Semoga hasilnya nanti memuaskan ya. Pertemuan yang ke-6 ini kita akan membahas tentang sistem biaya standar, budget, dan analisis varian ya. Kemarin kita sudah membahas tentang volume biaya dan laba. Nah, sekarang kita akan bahas tentang sistem biaya standar, budget, dan analisis varian ya. Nah, sebenarnya nanti materinya Ibu kirim di Classroom ya. Sebentar. Sekarang apa sih maksud sistem biaya standar gitu kan ya? Apa sih yang dimaksud dengan budgeting dan apa juga yang dimaksud dengan varian atau analisis varian ya. Nah, kita akan di sini kita akan bahas satu persatu gitu kan ya. Nah, yang dimaksud dengan analisis biaya standar itu apa sih gitu kan? Nah, yang dimaksud dengan biaya standar itu biaya yang terdiri dari BOP ya, biaya tenaga kerja, terus bahan baku dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu biaya standar ya. Nah, sekali lagi semangat ya, karena kita sudah pertemuan ke berapa ya sekarang, yang ke 8 ya. Biaya standar itu apa sih gitu kan? Biaya standar adalah biaya yang telah ditentukan sebelumnya untuk memproduksi satu unit atau sejumlah tertentu produk selama satu periode tertentu. Nah, biaya yang direncanakan untuk satu produk dalam kondisi operasi sekarang atau yang antisipasi. Komponen biaya standar itu ada dua ya, ada standar fisik, ada standar harga. Nah, standar fisik itu kuantitas standar dari input per unit output ya. Kalau standar harga yaitu biaya standar atau tarif standar per unit output ya. Apa sih kegunaannya kita menghitung biaya standar? Sebenarnya kita sudah menghitung tentang biaya manufaktur gitu kan ya. Tapi kita di sini ada beberapa biaya yang harus kita hitung ya. Kegunaan kita menghitung biaya standar itu adalah pertama untuk menetapkan anggaran ya. Jadi setiap awal tahun kita akan menentukan berapa anggaran yang akan dilakukan dalam suatu produksi gitu kan ya. Nah, kedua, untuk menaikkan biaya dengan cara memotivasi karyawan untuk melakukan efisiensi operasional ya atau operasi ya. Ketiga, menyederhanakan prosedur perhitungan biaya dan mempercepat laporan biaya. Keempat, membebankan biaya ketersediaan bahan baku, barang dalam proses dan barang jadi. Kelima, menetapkan tawaran kontak dan harga jual. Jadi kegunaan biasa itu adalah untuk menetapkan harga atau anggaran, mengendalikan biaya ya untuk memotivasi karyawan agar lebih efisiensi lagi. Karena kalau misalkan tidak diadakannya efisiensi, karyawan akan semaunya dia, gitu kan ya. Terus menghitung biaya standar dan memerlukan standar fisik. Tadi ada dua, standar fisik dan itu ya. Nah, dua jenis standar fisik itu pertama adalah standar dasar. Standar dasar adalah tolak ukur yang digunakan untuk membandingkan kinerja DPKK dengan kinerja aktual ya. Terus ada standar sekarang terdiri dari 3 jenis. Nah, pertama standar aktual diperkirakan, standar normal, dan standar teoritis ya. Biaya produksi tambang dibagi 3 bagian. Pertama adalah bahan baku standar. Jadi bahan baku itu kan salah satu poin yang utama dalam manufaktur. Kedua adalah biaya tenaga kerja standar. Ketiga adalah BOP standar. Ya. Nah, terdiri dari masukan fisik yang diperlukan untuk memproduksi sejumlah laporan fisik tertentu, kuantitas standar, harga persatuan masukan fisik tersebut agar standar. Kuantitas standar bahan baku dapat ditentukan dengan menggunakan penyelidikan teknis, analisis catatan masa lalu dalam bentuk menghitung rata-rata pemakaian bahan baku untuk produk atau pekerjaan yang sama dalam produk tertentu di masa lalu. Menghitung rata-rata pemakaian bahan baku dalam pelaksanaan pekerjaan yang lebih baik dan yang paling buruk di masa lalu. Ya, nah itu adalah beberapa biaya standar bahan baku. Nah, sekarang biaya tenaga kerja bahan baku terdiri dari 2 jenis, yaitu jam tenaga kerja standar dan tarif upah standar ya.
Syarat mutlak berlakunya jam kerja standar adalah tata letak publik yang efisiensi dengan peralatan modern, ya, mengembangkan staf perencanaan produksi, pembelian bahan baku dan rencanakan dengan baik sehingga tersedia pada saat dibutuhkan untuk produksi. Ketiga adalah standarisasi kerja karyawan dan metode kerja dengan instruksi dan latihan yang cukup bagi karyawan. Ya, di sini juga ada tarif upah standar dapat dibentukkan atas dasar perjanjian dengan organisasi karyawan. Jadi dalam menentukan tarif upah ada yang berdasarkan jam mesin. Jam mesin itu dihitung ya. Jam mesin itu berapa dia lamanya bekerja dalam sehari. Terus ada upah standar yang dapat dibedakan perjanjian antara karyawan ya, dalam suatu organisasi. Jadi sebelum melakukan pekerjaan, biasanya tuh karyawan melakukan kontrak kerja dengan perusahaan. Nah, di mana di situ ditentukan berapa gaji yang akan ditetapkan dalam dia 1 bulan ya. Data upah masa lalu ya dihitung atas tertimpa atas median atau upah karyawan masa lalu. Perhitungan tarif upah dalam keadaan operasi normal. Nah, biasanya dihitung jam kerja mesin. Tarif overhead standar dihitung dengan membagi jumlah biaya overhead yang dianggarkan pada kapasitas normal dalam kapasitas normal. Untuk mengendalikan biaya overhead pabrik dalam sistem biaya standar perlu dibuatkan anggaran fleksibel, yaitu anggaran biaya untuk beberapa kisaran range atau kapasitas. Anggaran fleksibel memisahkan faktor-faktor biaya tetap dan variabel untuk menentukan biaya overhead ya, sebagai biaya yang jumlah ketengah tetap dalam volume tertentu ya. Penyimpangan biaya sesungguhnya dari biaya standar disebut dengan selisih. Jadi ada penyimpangan dari biaya tersebut adalah selisih dari biaya standar dan biaya sesungguhnya. Dalam analisis varian, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung hanya dikenal 2 macam kapasitas, yaitu kapasitas sesungguhnya dan kapasitas standar. Dalam analisis varian biaya BOP dikenal ada 3 macam kapasitas, yaitu ada kapasitas sesungguhnya, kapasitas standar, dan kapasitas normal ya. Terdapat 3 model analisis varian biaya produksi langsung. Ya, pertama adalah model 1 selisih atau the one way model. Kedua, model 2 selisih atau the two way model. Dan ketiga ada 3 selisih atau the three way model. Ya, nah, rumus untuk menghitung bahan biasanya itu kan dihitung ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan BOP. Nah, sekarang untuk menghitung biaya bahan baku itu adalah total selisih sama dengan ya harga standar dikali kualitas standar dikurangi harga sesungguhnya dikali dengan kapasitas atau kuantitas standar ya. Terus untuk mencari biaya tenaga kerja. Nah, tenaga kerja itu adalah total selisih sama dengan ya tarif upah standar dikali jam kerja standar dikurangi tarif upah sesungguhnya dikali dengan jam kerja sesungguhnya. Nah, itu adalah untuk menghitung biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja rumusnya ya. Nanti kalian bisa lihat sendiri di grup rumusnya seperti apa. Dipecah menjadi 2 selisih, yaitu selisih harga dan selisih kuantitas atau efisiensi. Rumus perhitungan selisih harga sama dengan SA itu adalah selisih harga ya, sama dengan HST ya. HST itu adalah harga standar ya dikurangi dengan harga sesungguhnya ya dikali dengan kuantitas standar. Itu adalah rumusnya, bisa kalian lihat sendiri ya. Nah, di sini ada beberapa tadi kita hitung ada 3 standar, ada kondisi 1, kedua, dan ketiga. Rumusnya udah dibuatkan semua di sini. Kalian bisa lihat rumusnya ya. Nah, kita ambil contoh, misalkan di sini ada suatu contoh PT Remendi menggunakan sistem biaya standar, data biaya standar dan biaya sesungguhnya dalam bulan Januari dan sebagai berikut. Misalkan ya. Bahan bakunya kuantitas standarnya adalah 4.000 unit, kuantitas sesungguhnya 5.000 unit, harga standarnya adalah 20, harga sesungguhnya adalah 15. Tenaga kerjanya kuantitas standarnya adalah 1.000 jam, kuantitas sesungguhnya adalah 2.000 jam, harga standarnya 10.000 dan harga sesungguhnya adalah 20.000. Hitunglah varian. Kita menghitung di sini varian ya, karena tadi dengan judulnya ada sistem budget ya, sistem biaya standar, budget dan analisis varian. Makanya kiri kita dihitung untuk menghitung variannya. Nah, dari soal tadi kita bisa menyimpulkan bahwa TS adalah apa ya? TS itu tarif standar ya. Atau total selisih. TS itu total selisihnya. Ya, maka di sini dihitung total selisih sama dengan 20 ya.
20 itu adalah harga standar dikali dengan kuantitas standar ya, dikurangi dengan harga sesungguhnya dikali dengan kuantitas sesungguhnya ya, sama dengan atau 5.000 ya, 5.000 selisih biaya tenaga kerjanya. 10 dikali dengan 1.000 ya, terus dikurangi 20 dikali dengan 2.000 hasilnya 30.000, maka total biaya variannya atau biaya bahan baku dan tenaga kerjanya adalah 25.000 ya. Jadi 30.000 dikurangi dengan 5.000 ya. Nah, model kedua selisih. Kedua selisih hitungannya beda lagi di sini ya. Kamu bisa lihat sendiri hitungannya seperti apa. Model tiga selisih juga ini udah ada rumusnya ya. Ya, di sini udah jelas sekali Ibu berikan contoh-contoh soalnya. Nah, di sini terdapat 5 model analisis selisih biaya operasi over pabrik, yaitu model selisih satu selisih ya TS total standar, BOP sesungguhnya dikali BOP yang dibebankan ya. Model 2 selisih dipecah menjadi selisih terkendali, perbedaan BOP yang sesungguhnya dengan BOP dianggarkan pada kapasitas standar. Total standar sama dengan BOP sesungguhnya dikurangi BOP tetap kapasitas normal dikurangi dengan BOP variabel pada jam tenaga kerja standar. Kedua adalah selisih volume. Perbedaan volume dianggarkan pada jam standar dengan BOP dibebankan kepada produk kapasitas standar dengan tarif standar. Total standar sama dengan jam kerja kapasitas normal dikurangi jam kerja standar dikali dengan BOP tetap ya. Nah, dianggarkan pada kapasitas sesungguhnya. Total standar sama dengan BOP sesungguhnya dikurangi dengan BOP kapasitas normal dikurangi dengan BOP variabel dianggarkan pada jam sesungguhnya dicapai. Nah, ini adalah selisih kapasitas perbedaan BOP dianggarkan pada kapasitas sesungguhnya dengan BOP yang dibebankan pada kapasitas sesungguhnya ya. Total standar atau total standar sama dengan kapasitas normal dikurangi kapasitas sesungguhnya dikali tarif BOP tetap ya. Nah, ini adalah beberapa tentang biaya standar ya. Nanti Ibu kirim di Google Classroom ya. Terus juga contohnya ya. Nanti Ibu berikan yang lebih gampang ya dibandingkan dengan yang ada contoh di sini ya. Nah, untuk tugasnya nanti Ibu besok kirim dengan adanya Classroom ya. Demikian kuliah hari ini, semoga bermanfaat ya. Semangat ya, sampai ketemu minggu depan lagi ya. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.